Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya melalui DM Instagram, melalui Facebook. Gimana sih Mas caranya kita bisa punya penghasilan 500 juta per hari? Atau gimana caranya kita pingin punya omset 1 miliar dalam 10 hari? Atau kita ingin punya penghasilan ratusan juta ya sebulan dari bisnis online? Nah, seperti yang teman-teman lihat, banyak sekali teman-teman kita yang belajar bareng ya, jadi udah menghasilkan kurang lebih ratusan juta bahkan sampai miliaran dari bisnis online. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM ataupun ke chat Facebook saya. Di sini saya ingin ngejelasin ke teman-teman semua. Sering sekali saya sebutkan ketika kita ingin berjualan online, yang perlu kita perhatikan adalah trafficnya terlebih dahulu. Ya, jadi traffic itu adalah pengunjung ya yang masuk ke dalam toko kita. Semakin banyak pengunjung yang masuk ke dalam toko kita, maka semakin besar juga nih potensi untuk kita closing ataupun produk yang kita jual ini terjual. Gimana kita mau banyak jualan kalau trafficnya kecil, kalau pengunjungnya kecil gitu. Nah, ketika teman-teman mau berjualan online, maka fokuslah pada trafficnya terlebih dahulu, seperti itu. Di video ini saya akan ngebagikan ke teman-teman semua gimana caranya teman-teman itu bisa mendapatkan satu buah sumber traffic yang sangat besar. Ya, dimana nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak traffic dan bisa meningkatkan penjualan ataupun bisnis online teman-teman, seperti itu. Melalui apa? Ya, melalui yang namanya Facebook Marketplace. Nah, kenapa melalui Facebook Marketplace, Mas? Gitu ya. Menurut data dari CNBC, pengguna Facebook di Indonesia kurang lebihnya ada sebesar 120 juta pengguna. Hampir kita bilang rata-rata penduduk Indonesia tuh ya bisa dibilang punya Facebook lah ya. Artinya ada peluang besar ya di sana, dan kita bisa memanfaatkan pengunjung ataupun banyaknya pengguna Facebook ini sebagai salah satu sumber traffic yang bisa kita jualin teman-teman gitu. Nah, gimana caranya kita bisa berjualan di Facebook Marketplace? Yang pertama, kita bisa menggunakan tools Optima dan kita bisa menggunakan secara manual ya. Di sini yang pertama akan saya jelaskan nanti menggunakan tools Optima. Pertama, teman-teman itu hanya perlu mencari supplier ya. Supplier itu bisa di Tokopedia, bisa di Shopee, bisa di Bukalapak, itu terserah teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menjual jaket, berarti kita mencari jaket. Setelah teman-teman mencari produk, lalu teman-teman masuk ke dalam toko supplier. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam supplier, ya teman-teman hanya perlu mengcopy link. Copy link seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman hanya perlu ke tools Optima. Di bagian tools Optima itu ada scrap. Lalu teman-teman copy linknya di sini. Langkah selanjutnya teman-teman hanya perlu membuat folder penyimpanan. Ya, jadi kita mau narik data nih dari Tokopedia, kita buat folder penyimpanannya di komputer kita. Seperti itu ya. Di sini saya buat folder penyimpanannya, misalnya adalah seperti ini. Nah, saya buat sebagai misalnya contoh 2 ya.
Lalu selanjutnya kita select folder ya. Nah, jumlah produk yang mau kita ambil berapa? Ya, terserah teman-teman mau ambil 100, mau ambil 200 produk supplier, itu terserah teman-teman. Selanjutnya teman-teman itu hanya perlu tekan tombol start scrap. Ya, di sini ada start scrap. Nah, di sini saya contohkan kita mengambil hanya 10 produk ya dengan menggunakan software ataupun tools Optima. Oke, nah ini si software berjalan. Jika sudah selesai mendownload, lalu selanjutnya tekan tombol OK. Oke, setelah teman-teman selesai mendownload file produk di supplier Tokopedia, selanjutnya teman-teman hanya perlu mengupload ulang. Ya, jadi diupload ulang aja, sederhana sekali ya. Kita upload ulang produknya ke Facebook Marketplace. Caranya yaitu pertama teman-teman itu login ya, masukin user Facebook, terus abis itu masukin password Facebooknya di tools. Selanjutnya teman-teman itu tinggal pilih kategori, misalnya ini tadi kita produknya adalah jaket, maka di sini kita pilih jaket, lalu di sini kita bikin kota, misalnya Medan. Terus selanjutnya di sini ada kolom file download. Nah, kolom file download ini adalah folder yang tadi kita sudah download, masukin ke sini. Masukinnya melalui dari set file ya. Jadi kita pilih set file seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih tadi ada di contoh 2. Nah, di sini ada file download. Ini kita masukin ke sini. Lalu di sini ada setting. Nah, setting ini kita mau men-setting ya. Jadi di setting ini kita ingin men-setting itu naiknya berapa. Misalnya di supplier kita produknya anggaplah 100.000, kita mau naikin 50.000, maka kita bikin di sini naikin 50.000. Berarti di sini angkanya 50.000. Nah, ini opsional, gampang sekali untuk men-settingnya. Selanjutnya, setelah teman-teman setting, maka teman-teman tinggal pilih start upload. Ya. Jadi pilih start upload. Oke. Nah, secara otomatis ya. Secara otomatis teman-teman bisa lihat di tools dia akan mengupload ya. Jadi produk-produk dari supplier tadi itu akan diupload oleh si tools ya ke Facebook Marketplace seperti ini. Langkah selanjutnya teman-teman itu hanya perlu menunggu ya sampai ada orang yang ngechat untuk membeli produk ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tips tentang Facebook Marketplace ya. Jadi tadi awalnya pertama kita adalah mengambil dari marketplace ya. Dari marketplace seperti Shopee bisa ya, Tokopedia, atau BL seperti ini ya, atau Lazada. Lalu dari marketplace ini bisa jadi kalau misalnya kita punya toko ya, bisa jadi kalau kita misalnya toko kita juga bisa ya, kalau kita ada jualan di Facebook Marketplace. Nah, kita tarik datanya ya, tarik data. Oke, tarik data menggunakan tools. Ya, jadi di sini tarik data dengan tools. Selanjutnya, data yang ditarik ini diupload ya ke Facebook Marketplace. Nah, ini anggaplah ini Facebook Marketplace ya. Lalu ada nih customer masuk misalnya ya, anggaplah ini customer ya, menanya misalnya produk yang kita jual di Facebook Marketplace. Teman-teman itu bisa yang pertama langsung transaksi, bisa langsung transaksi. Jadi kita suruh dia transfer. Oke. Apabila dia tidak percaya, kita juga bisa menyarankan dia transaksi di toko kita yang ada di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan lainnya. Nah, intinya adalah di sini kita mengambil traffic yang ada di dalam Facebook Marketplace. Nah, kenapa? Karena ada 120 juta teman-teman ya. Ada 120 juta pengguna Facebook. Artinya ada satu peluang yang besar sekali yang kalau tidak kita ambil sayang sekali teman-teman ya.
Nah, gimana caranya kita bisa dapat ratusan juta ya, miliaran rupiah? Ya kita harus bisa memanfaatkan traffic ya, baik itu traffic di dalam marketplace ataupun traffic di luar marketplace seperti menggunakan Facebook ya. Di dalam Facebook itu ada tempat berjualan namanya Facebook Marketplace seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ya, setelah tadi kita menyarankan untuk transaksi di dalam toko kita, untuk meningkatkan konversi, teman-teman juga bisa misalnya produk yang dijual ya, artinya adalah produk yang dijual di dalam Facebook Marketplace ditulis COD ya, COD. Artinya kita menyarankan mereka transaksi melalui marketplace ya. Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli ya. Nah, kita buka toko di sana. Jadi mereka kita sarankan untuk transaksi COD supaya untuk meningkatkan trust. Ya, jadi orang lebih gampang belanjanya. Nah, jadi ketika ada customer masuk nih ya, kamu bisa transaksi di marketplace ya, di toko kita di Shopee misalnya kita ada toko, di sana kamu bisa transaksi COD. Jadi ketika COD ini berarti syaratnya toko kamu harus bisa resi otomatis. Ya. Mas, apa itu resi otomatis? Silakan kamu tonton video saya yang miliaran rupiah dari bisnis online ya. Di sana sudah saya jelaskan detail ya, mulai dari resi biasa, resi otomatis, itu udah saya jelaskan. Nah, silakan kamu yang bingung apa itu resi otomatis, kamu tonton video saya di sana. Oke, itu adalah beberapa tips dari saya untuk teman-teman yang ingin berjualan di Facebook Marketplace dengan menggunakan tools Optima. Lalu kalau misalnya saya ingin tidak ada tools Optima, gimana? Ya sama aja ya teman-teman ya. Berarti teman-teman itu hanya perlu masuk ke dalam Facebook ya. Terus abis itu di Facebook itu ada Facebook Marketplace, ini bacaannya. Biasanya kalau di sudut itu di Facebook kita seperti ini. Nah, di sudut sebelah kiri itu ada Facebook Marketplace ya. Nah, di sini ada jual sesuatu. Ya udah tinggal teman-teman posting jual sesuatu dan itu gratis ya. Jadi tadi saya informasikan bahwasannya ada 120 juta pengguna Facebook di Indonesia. Artinya ada peluang yang sangat besar sekali untuk kita berjualan di Facebook Marketplace atau untuk kita mengambil traffic di Facebook Marketplace. Saya ada beberapa tips lagi yang cukup krusial tentang bagaimana caranya kita bisa berjualan ataupun meningkatkan penjualan melalui Facebook Marketplace. Tapi saya ingin tahu dulu apakah teman-teman berminat untuk saya buatkan video part 2-nya. Jika teman-teman berminat, silakan kamu komentar di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, kamu bisa komentar juga di kolom komentar atau menanyakan pertanyaan melalui Facebook saya di Arif Budi Manasuko ataupun di Instagram. Untuk video-video lain, kamu bisa tonton di channel YouTube saya, Arif Budi Manasuko. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya, Arif Budi Manasuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.